Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Fatahil Lantapa sebagai Sunan Kalijaga. Perkenalkan, nama saya Beauty Maisaro. Saya berperan sebagai Adipati Wilatikta, yaitu ayah Sunan Kalijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muklisin. Saya berperan sebagai Sunan Bonang. Perkenalkan, saya Saji Amiruddin sebagai Dewi Ambarwati, Ibu Sunan Kalijaga. Halo, perkenalkan saya Arianti Musa. Saya berperan sebagai rakyat miskin dan juga Dewi Rayung Wulan, yaitu adik dari Sunan Kalijaga. Perkenalkan, saya Fadlia Amelia Latif, berperan sebagai Pati Gajah Lembana. Halo, perkenalkan saya Siti Munawar Azra Muntu. Saya berperan sebagai rakyat miskin. Pada zaman kerajaan Majapahit, di Kadipaten Tuban, hiduplah Raden Said, putra Adipati Wilatikta. Raden Said merasa sedih melihat rakyat hidup miskin dan kelaparan, sementara lumbung kerajaan justru penuh makanan. Ia mengadu kepada ayahnya, namun Adipati Wilatikta menegaskan bahwa hasil panen adalah milik kerajaan, bukan rakyat. Raden Said tidak tahan melihat penderitaan ini. Diam-diam, ia mencuri hasil panen lumbung di kerajaan dan membagikannya pada rakyat miskin. Rakyat sangat bersyukur, meski mereka tidak tahu siapa sang dermawan itu. Karena aksinya ini, Raden Said dikenal dengan sebutan Berandal Lokajaya, pencuri mulia. Namun, kelakuannya akhirnya diketahui sang ayah. Di hadapan keluarga dan para pejabat istana, Adipati Wilatikta menuduh Raden Said durhaka dan mencemarkan nama keluarga. Meski sang ibu dan adik menangis, Adipati tetap mengusir Raden Said dari istana. Dengan hati berat, Raden Said meninggalkan rumah dan berjalan mengembara. Di perjalanan, Raden Said bertemu dengan Sunan Bonang, salah satu wali Songo. Sunan Bonang menguji kesabaran Raden Said dengan memintanya menjaga tongkat di pinggir sungai tanpa boleh beranjak. Berhari-hari ia menunggu, menahan panas, hujan, dan gigitan nyamuk. Akhirnya, Sunan Bonang datang kembali. Raden Said lulus ujian kesabaran. Sunan Bonang lalu mengajarkan ilmu agama Islam kepadanya. Sejak itu, Raden Said berubah menjadi sosok yang bijaksana, santun, dan penyabar. Ia tidak lagi mencuri, melainkan menyebarkan Islam lewat kesenian, wayang, gamelan, dan suluk. Kelak, Raden Said dikenal sebagai Sunan Kalijaga, salah satu wali besar di tanah Jawa yang mampu menyebarkan agama tanpa kekerasan, melainkan lewat budaya yang dicintai rakyat. Ayah, lumbung kita penuh, tapi rakyat kelaparan. Kenapa tidak dibagikan? Itu bukan urusanmu. Ini titah kerajaan. Rakyat harus menyetor panennya demi Majapahit. Kakanda, dengarkan anak kita. Dia hanya peduli pada nasib rakyat. Cukup, jangan ganggu urusan negara, Raden Said. Jamu, 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 jamu. Mbak, aneh ya, semalam tiba-tiba di depan rumahku ada beras. Aku juga. Siapa gerangan? Ada yang bilang Lokajaya yang membagikan diam-diam. Siapapun dia malaikat bagi kami. Hei,
Kanjeng Adipati, hamba datang menghadap. Gajah Lembana, apa ini pencuri istana kadipaten? Daulat Gusti, ini pencuri yang berhasil saya tangkap waktu menyusup ke lumbung pangan Kadipaten. Buka penutup wajahnya, aku ingin tahu siapa orangnya. Said, Mas! Apa yang kau lakukan, Said? Tega-teganya kau menampar ayahmu sendiri. Ampun Ayahanda, semua yang Ananda lakukan semata-mata hanya untuk menolong rakyat Kadipaten Tuban yang sedang kelaparan. Kasihanilah mereka Ayahanda. Apakah Ananda salah telah menolong rakyat Kadipaten Tuban? Tidak salah kamu menolong, tapi kamu salah dalam menjalankannya. Apa kamu tidak tahu, Said? Bahan pangan itu akan dikirim ke istana Majapahit untuk membantu pasukan di sana. Mengapa kita harus membantu Majapahit Ayahanda, sedangkan rakyat kita sendiri sedang kelaparan? Said, tahu apa kamu tentang kerajaan? Sekarang kamu hentikan perbuatanmu, atau kamu akan menerima akibatnya. Ampun Ayahanda, kalau memang itu titah Ayahanda, Ananda akan tetap menolong rakyat Tuban. Kalau itu maumu, sekarang juga tinggalkan Kadipaten Tuban. Jangan pernah kamu kembali ke istana Tuban sebelum kamu bisa menggetarkan istana Tuban dengan ayat-ayat Allah. Baiklah Ayahanda, kalau memang itu keputusan Ayahanda, Ananda mohon pamit. Ampuni Said, Kang Mas. Suruh dia kembali. Dia putra kita, pewaris tahta kerajaan Tuban. Kalau dia pergi, siapa yang akan menggantikan Kang Mas Adipati? Tidak, Diajeng. Aku seorang adipati. Apa yang kuucapkan tidak bisa ditarik kembali. Semoga Said menemukan kebenaran dalam perjalanannya. Ampuni Kang Mas Said, Ayahanda, suruh kembali. Apakah Ayahanda tidak kasihan dengan Kang Mas Said? Rayung Wulan, seperti apa yang Ayahanda bilang ke ibundamu, Ayahanda tidak bisa menarik ucapan Ayahanda lagi. Kalau kamu kasihan dengan Kang Masmu, kamu boleh ikut dengan Kang Masmu. Sekarang juga kamu pergi dari istana Tuban. Baik Ayahanda, Ibunda, Ananda mohon pamit. Jangan pergi putriku, biarkan dia pergi, Diajeng. Berhenti Patua. Ada apa anak muda kau menghentikan jalanku? Aku menginginkan tongkatmu Patua, kelihatannya bagus dan mahal harganya. Tongkat ini hanya kayu biasa anak muda, dan harganya ini hanya murah. Untuk apa kamu mencari barang seperti ini? Akan kubagikan tongkat itu kepada rakyat yang membutuhkan. Niatmu untuk menolong seseorang itu sangatlah bagus, tapi caramu lah yang tidak bagus. Apa kamu ingin membasuh bajumu dengan air kotor agar bisa menjadi bersih? Sama seperti merampok. Merampok itu kan adalah dosa, apapun alasannya. Sedangkan hasilnya yang kamu bagikan kepada rakyat itu, kamu mau berbagi dosamu dengan mereka. Kalau kamu mau, lihatlah di sana anak muda. Di sana ada pohon yang berbuah emas dan halal. Ambillah sesukamu. Inikah pohon emasnya? Ternyata Pak Tua itu bukan orang sembarangan. Aku harus berguru padanya. Izinkan aku tahu siapa kamu orang tua. Orang-orang menyebutku Sunan Bon. Kanjeng Sunan, izinkan saya berguru padamu. Saya ingin menembus semua kesalahan saya. Aku tahu siapa kamu anak muda. Kamu adalah putra Adipati Tuban. Apa kamu siap lahir batinmu untuk berguru kepadaku? Lahir batin saya sudah siap Kanjeng Sunan. Apapun yang Kanjeng Sunan perintahkan akan saya junjung tinggi. Baiklah anak muda, tapi aku sedang ada keperluan ke Istana Demak. Tunggu aku di sini. Jangan pernah pergi sebelum aku kembali. Baik Kanjeng Sunan.
Waalaikumsalam, Kanjeng Sunan. Alhamdulillah, kamu berhasil menyelesaikan ujianmu. Kamu mendapatkan hidayah dari Allah dalam makrifat lariyamu, juga batiniamu. Pakailah pakaian ini, Said, baju berupa jubah dan sorban putih. Kamu akan menghadapi wali di Demak, menjadi wali. Tidak, Kanjeng Sunan, biarkanlah saya memakai pakaian serba hitam ini. Dengan begini saya akan selalu mengingat akan dosa-dosa saya, maka saya akan berusaha untuk memperbaiki diri. Baiklah Said, kalau itu yang menjadi keputusanmu, karena selama 3 tahun kamu berada di sini, aku memberimu nama Jaga Kali. Tapi orang-orang akan mengenalmu dan menyebutmu sebagai Sunan Kalijaga. Bersama Sunan Bonang, Sunan Kalijaga menemukan jalan kebenaran. Inilah awal langkah dakwahnya untuk tanah Jawa.